optionnya selain di kantor desa, kalian bisa titip di warung. Nah ini si akangnya warungnya. Nah ya, gitu. Jadi kalau nanya, oh bener nggak ini bisa didaki? Bisa ditanya kan, banyak yang naik sini ya? Ya banyak. Oh banyak. Dan nggak apa-apa. Nah ini pintu gerbang pendakian ke arah Gunung Kendang. Nah, itu Gunung Kendangnya sebelah sana. Ini kayaknya baru. Ini tanda ya. Dulu kita nandai di sini nih. Karena di pinggir jalan. Nah, ini ada tanda lagi nih. Nah, ini nggak terlalu mepet ke jalur, jadi main lagi ke Gunung Kendang. Ya, nikmat kawan-kawan. Ini menambah sahdu. Aduh, jadi kalau ke Gunung Kendang sebetulnya sarannya jangan pakai ransel tinggi. Mengadaptasi dulu sekarang ini dengan tidak banyak merekam malah lebih enak ya. Ya, betul. Lebih enak banget jadi. Cuman dikit-dikit udah kasih narasi dikit ada. Lihat punggungannya, Masya Allah, cantik banget. Kejauhan kelihatan Papandayan. Ketemu pohon besar ya tuh di belakang. Terus kita jalan ke atas lagi, nanjak. Alhamdulillah sampai pos 2. Nih. Nah, ini pintu gerbang pendakian ke arah Gunung Kendang. Nah, itu Gunung Kendangnya sebelah sana. Desa Neglawangi. Nah, ajakan undangan buat teman-teman pendaki, rekan-rekan pendaki maupun yang suka hiking, bio trail run, tektokan atau apapun. Mari kita mendaki Gunung Kendang, ramaikan di sini, hidupkan perekonomian masyarakat sini ya. Sekali lagi, ini bukan cagar alam, ini taman wisata alam ya. Jadi tenang aja. Mendakilah dengan baik dan santun. Tuh, jangan nyampah. Jangan nyampah terutama. Ini ada tulisan puncak, tapi dia udah enggak lama nih. Nah, Gunung Kendang, tapi dia udah tulisannya udah ini ya harus diperbaiki lagi nih. Petunjuk-petunjuknya. Ini ke arah sini. Dari tulisan Neglawangi tadi. Dan ini pendakian kita kedua kali ke Gunung Kendang. Ya Binana? Iya. Kalian nyobain ini. So, dengan full load. sampai tinggi dia. Full muatan. Kita melewati hamparan kebun teh. Awal-awal jalannya dia bebatuan. Nah, kalau udah sampai sini ada persimpangan, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nanti tonton aja tayangan selengkapnya di video kami yang sebelumnya ya, Gunung Kendang sebelumnya. Nih kasih lihat judulnya nanti ada di video. Kita sematkan. Di video sebelumnya kami ke Gunung Kendang ini sambil memberi tanda ya, karena sebelumnya memang minim sekali tanda. Jadi untuk pendaki masih agak bingung. Tapi semoga sekarang sudah, karena katanya sih sudah mulai ada beberapa yang mendaki ke sini. Nih treknya begini. Kita melewati kebun teh. Nah, itu Gunung Kendangnya. Nih puncaknya sana. Nih di sebelah sana ada Gunung Papandayan. Di sebelahan ya. Dan juga bisa dari Gunung Kendang itu bisa tembus ke Papandayan, tapi hanya yang buat yang tahu aja jalurnya. Indah ya, indah banget. Masya Allah. Jadi
apa ya, gunung ini tuh masuk ke dalam jajaran Seven Summit Jawa Barat. Jadi kalau ada yang kemudian menulis kalau Gunung Malabar masuk, tidak kawan-kawan ya. Gunung Malabar, Gunung Salak itu nggak masuk gitu. Jadi Gunung Kendang ini ketinggian 2600 berapa, dulu sih belum ada plakatnya, tapi kabar terakhir dari kawan-kawan ada yang pasang plakat ya. Nanti kita lihat ya sampai sana. Oke. Untuk detail jalur sekali lagi saya ingatkan, untuk tayangan yang panjang bangetnya ada di dokumentasi penandaan jalur itu setahun kemarin ya. Pasca itu kemudian jauh lebih ramai ya, alhamdulillah. Dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama pedagang-pedagang di sana, alhamdulillah Pak, jadi seueur jajan, jadi banyak yang jajan gitu loh. Kan Masya Allah ya, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah-daerah ya. Oke. Semangat. Nah, ini kita memasuki lorong kebun teh dan jalurnya itu bekas jalur motor. Jadi jalannya cekung. Jadi kita nyebutnya di sini adalah jalan catwalk kalau udah lewatin lorong ini gitu. Kita nyebutnya jalur catwalk karena memang jalannya kakinya harus satu-satu gitu, nggak bisa sejajar. Karena sulit ya itunya, bentuk tanahnya. Setelah jalan catwalk itu kita melewati kebun warga. Nah, udah bukan kebun teh lagi, ini adalah kebun warga. Dan di ujung sana itu cocok banget tuh untuk jadi pintu rimba ya. Dan cocok juga ada warung di situ. Nah, memang sudah memasuki hutan-hutan di depan. Dan dari sini dari tadi ya, dari lorong itu udah mulai nanjak jalannya. Kalau di kebun teh tadi kan masih rata dia, masih datar. Nah, ini jalannya udah mulai nanjak, udah mulai ada pohon besar. Udah sampai ujung sini. Ini cocok banget nih jadiin pintu rimba. Sini kalau ada warung enak ya. Harusnya juga ini bisa jadiin pos 1. Karena Gunung Kendang ini cuma ada 2 pos. Dan itu jaraknya lumayan panjang-panjang. Setelah masuk rimbunan pohon-pohon, nggak lama, pokoknya udah adem aja. Nah, ini sampai di pos 1. Oh, sini. Situ juga bisa, cuma ada pohon tumbang. Nah, jalurnya itu sih. Oh, sini juga bisa. Nah, sampai di pos 1. Nih, pos 1. Ada yang nandain baru nih tulisan pos 1-nya. Dulu yang ini, sekarang ini ada yang baru. Dulu malah nggak ada ya. Ada nggak sih tulisan pos 1 dulu? Hah? Dulu ada tulisan pos 1 nggak? Sama nih yang puncak. putih, yang kuning. Iya. Satunya ya kayak gini. Cuma pelataran agak lega dikit. Terus baru masuk hutan yang bener-bener hutan di depan. Oh ya, untuk teman-teman yang mau ke Gunung Kendang, kita bicara parkir karena memang belum dikelola dengan secara resmi. Kalian bisa, ada beberapa pilihan, bisa di kantor desa, bisa di warung. Ada nanti warungnya kalau untuk motor biasanya dibawa, kalau untuk mobil ditaruh di depannya, terus dijagain. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Itu mudah-mudahan berkenan juga nih channel-channel besar seperti Rika Sarsa, The Hacker ya, untuk mencoba ini, termasuk Boarding Adventure ya, Jergo Hiking, untuk merasakan ini loh, the real Seven Summit-nya Jawa Barat ya, urutan nomor 6. Oke. Buat teman-teman yang mau naik Gunung Kendang, yang bawa kendaraan, atau kendaraan bermotor ataupun mobil,
optionnya selain di kantor desa, kalian bisa titip di warung. Nah ini si akangnya warungnya. Nah ya, itu bisa titip ke beliau. Warung yang mana ya, bakso tahu ya. Ya, Oh, ada warung bakso dan sebagainya lah. Kita lihat dari depannya. Nah, ini warungnya, di sebelahnya ruko-ruko. Sebelahnya ruko-ruko, terus ada warung pertama. Jadi di depannya SD. SD. Depan SD. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan berpikir kalau ini tuh cagar alam nggak boleh dinaikin, enggak. Ini taman wisata alam, kalian bisa naik ke sini, tapi tentu dengan syarat dan kondisi jaga kebersihan, sampahnya bawa lagi turun, jangan mentang-mentang wah sama boleh didaki terus sembarangan, jangan, dia terus jangan merusak alam juga, ya begitu. Bisa ditanyakan. Jadi kalau nanya, oh bener nggak ini bisa didaki? Bisa ditanya kan, banyak yang naik sini ya? Ya banyak. Oh banyak. Ini kamsinya. Dan nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak gitu. masalah. Yang penting tetap jaga kesopanan, Cuma jaga etika. Kalau baru mungkin bisa minta anter ya. Ya Kang ya, bisa minta anter nih, tanya aja ke akangnya. Nanti siapa-siapanya yang bisa nganter ya bisa dicariin gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di cuplikan berikutnya. Setelah pos 1 jalurnya begini, masih kelihatan lah ya, walaupun ketutupan daun-daun kering. Ini hutan. Nah, ini kayak ada 2 jalur kesini, tapi udah dipalang pakai ini tali bekas kita nandain waktu dulu ya, Tali merah. tali yang merah. Tadi juga sebelumnya juga ada. Lihat tanda tali rapia merah ya. Jalannya gini. Dia banyak daun kering. Nah, ini ada tanda yang mungkin tanda yang kita sematkan di sini mungkin ya, karena mungkin menghalangi jalur jadi kena babat dia. Oh, tanda juga. Ini agak menyiksa sih karena ini jalur motor ya dulunya. Sekarang motor udah nggak bisa kesini. Jadi kaki itu nggak, masih mending nih agak lega bisa di atasnya. Kalau yang tadi di bawah itu wah susah banget karena miring samping-sampingnya, jadi kita terpaksa harus jalan catwalk. Nah, setelah pos 1 terus jalan beberapa meter, lalu kita kayak keluar dan ada pertigaan atau perempatan ini ya, seperti perempatan gitu. Jadi lurus ada, belok kanan dan belok kiri itu ada. Di sini ada tanda. Nah, ini baru nih kayaknya. Ada tanda khusus pendaki itu ke arah kanan. Jadi jangan salah ya, jangan sampai lurus, karena lurus itu ada jalan tuh ke depan. Ada yang ke kiri juga. No, tapi kita harus ambil yang kanan. Itu. Jangan sampai salah belok ya. Nah, di sini ada tanda nih. Tanda pendaki ya. Ke kanan, tanda panahnya. Bukan lurus. Ke kiri nggak ada. Sungai ya. Di sini banyak jalur air soalnya. Nah, kalau lurus jalan air. Tuh. Jalan yang orang mau ngurusin air lah ya. Orang kampung sini. Nah, kita belok ke kanan. Nah, tanda panahnya kanan. Kita ikuti tanda ya. Jadi kadang kan kita ngikutin jalur air ya. Kadang nggak bagus juga, kadang. Nah, ini ada tanda. Lihat sekitar aja nih ada tanda. Ada tanda di pohon. Kalau kalian ragu cari tanda di pohon. Biasanya ada yang nandain. Itu bekas tadi masih ada tali rapia yang merahnya.
waktu itu kita lewat sini juga berarti. Nih kayak ini kayaknya baru. Tanda. Ini tanda ya. Dulu kita nandai di sini nih. Ini Karena di pinggir jalan ya, mungkin menghalangi terus kayunya patah. Iya, kayunya atau ke biarin. senggol. Yang nginin air juga nih, ini baru nih kayaknya. Yang mungkin ganti selang atau apa ke sini, ke senggol-senggol, jadi nggak kelihatan deh si tandanya. Nah, memang kita di pinggir jalan. Ada tuh. Nah itu di pohon itu. Nah kalau di ranting rawan patah sih waktu itu, makanya kita ganti di pohon aja biar terlihat, terus dia awet kan. Udah kelihatan tadi rapia ya. Bukan berarti belok sana ya, tapi ini lurus, tetap lurus jalannya. Nah belok sana nggak ada jalan, tetap lurus ke depan. Nah ini ada tanda lagi nih. Nah ini nggak terlalu mepet ke jalur, jadi ya walaupun mepet di ranting kecil, kalau selamat ya selamat aja. iya, ada aja yang masih ini nempel. Bukan ranting kering juga. Kalau yang tadi banyak kan ranting kering yang potong, yang gampang patah. Main lagi ke Gunung Kendang. Ya, nikmat kawan-kawan. Keren. Tanda-tandanya masih ada. Walaupun warnanya udah berubah, kalau di sebagian yang terbuka berubah dia warnanya. Jelas nggak ya? Nah, indah. Hutannya khas, dan kenapa ranselnya di mode berdiri semua? Karena nanti makin ke atas tuh makin rapat. Kalau dibentuk naruh malang begini, wah bakal nyangkut-nyangkut. Oke. Ya. Ya. Ini menambah sadu. Aduh, jadi kalau ke Gunung Kendang sebetulnya sarannya jangan pakai ransel tinggi, karena banyak perdu-perdu begini. Jadi kita mesti bungkuk begini, ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ajakan buat teman-teman, yuk naik yuk Gunung Kendang, keren. Oke. Nah ini mulai udah kelihatan pemandangan yang di samping ini mulai nanjak terus. Kalau tadi yang banyak tuh kayu-kayu, apa sih, ranting-ranting kayak kayu gitu, kita harus banyak nunduk. Dia jalannya nggak terlalu nanjak deh, malah rata. Nah, ini kita dari sini start nanjak terus jalannya, mulai nanjak terus. Tanda-tandanya masih ada ya di pohon-pohon. Oke, ini jalan sudah mulai menanjak. Ini ada pertigaan ya, cabang. Nah ini jalannya ditutup. Nah jalan yang benar sini. Ini ada palang ya, jadi bukan ke sana karena mirip jalur. Ke sana juga ada jalur, tapi bukan. Kita ikutin, nah itu ada tanda ke atas. Jadi naiknya ke atas. Ya. Jadi kalau ke Gunung Kendang ini harus benar-benar lihat tanda. Ini tanda yang dulu kita sematkan, masih ada. Naik ke atas ini, tuh. Ini nanjak ya, mulai menanjak nih. Nih ada pipa air, lega nih.
kita ikuti jalan. Ini jalan ke sini. Banyak banget daun kering ya di bawah. Sejauh ini treknya masih kelihatan, tapi tetap kita harus ikuti tanda. Nah kayak gini, lihat tanda di pohon ya. Ini juga tuh, ada tanda tali rapi ya. Jalannya cenderung naik, treknya udah mulai nanjak. Nih ada tanda lagi, karena di sana mirip jalur ya, itu jalur air. Kita ke atas, bukan ke bawah. Pokoknya selama kalian ngikutin tanda nggak akan tersesat. Ini udah mulai agak rapat tumbuhannya dengan tanaman pakis. Tuh. FYI, kami itu mendaki di hari Kamis dan menginap di malam Jumat. Itu menandakan ya mitos-mitos atau hal-hal mistis itu ya sebenarnya nggak ada, cuma itu tergantung kitanya aja gitu. Tuh, dan aman-aman aja. Bahkan ada penduduk setempat yang nanya ke kami saat mendaki, bilang, wah mendaki malam Jumat yakin nih gitu. Tapi ya kita ya insya Allah karena niat kami nggak macam-macam ya, karena memang cuma mau mendaki ya it's okay, aman aja. Nah, semakin banyak yang main ke Gunung Kendang, semakin meningkatkan juga perekonomian warga setempat, terutama desa Neglawangi. Ini jadi bisa buat menghalau si tumbuhan-tumbuhan yang menghalangi jalan. Udah gak terlalu rapat kayak dulu sih. Dulu kita awal-awal sini, wah rapat banget. Makin banyak pendaki yang naik ke sini, tapi dengan catatan jangan nyampah ya. Iya, mentang-mentang aduh duduk nyangkutnya. Mentang-mentang jarang ada pendaki tapi buang sampah aja sembarangan gitu. Wah, ini. Masya Allah, cantik sekali. Kita gini plan ya, di sebentar lagi tuh Camp Area pos 2, ada yang bilang pos 2, ada yang cuman jarak antara dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 45 sampai 1,5 jam tergantung fisik ya gitu. Fisiknya. Jadi udah deket camp area, dipakai bisa buat camp area karena pelatarannya gede. Nah, tapi kita mau putusin mau bersihin ini area sini biar jadi tempat camp ya. Semalam kita mau nyobain di luar camp area. Nah, dari camp area pos 2 itu jaraknya ke puncak itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, dengan vegetasi hampir sama, tapi treknya lebih nanjak ya, dan panjang sampai ke persimpangan antara ke puncak dan ke Kawamanuk. Untuk detail video panjangnya ada di channel kami yang sebelumnya, di video kami sebelumnya ya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi deh. Oke. Cantik banget Papandayan, kawahnya terlihat. Nah, puncak sejatinya Papandayan itu. Iya, yang muncung itu. Ya. Yang lancip itu. Gitu. Tapi nggak bisa sampai situ, kita di camp area aja ya. Pondok Salada itu bukan camp tertinggi. Jadi kalau ada orang yang naik Gunung Papandayan terus ngeklaim ini gunung udah mendaki gunung tertinggi di Seven Summit Jawa, belum, karena belum sampai puncak sejati. Iya benar. Nanti deh kita bikin kita bikin tayangannya sampai ke puncak sejati, tapi kita nggak kasih jalan masuknya. Jalan masuk nggak tahu, kita nyampe aja di puncak aja kita. Dan beruntung sekali dengan metode yang baru ini, bukan metode baru sih, ini masih belum, karena kita belum pakai kamera Insta, belum masih pakai kamera action biasa aja.
Tapi dengan mencoba dulu, mengadaptasi dulu sekarang ini, dengan tidak banyak merekam malah lebih enak ya. Ya, betul. Lebih enak banget jadi. Cuman dikit-dikit udah kasih narasi dikit, ada keren dah. Udah nanti tinggal kasih musik-musik dikit ya. Udah selesai. Gitu loh. Masalah jalurnya gimana, dari awal sampai akhir gimana, ya datang dan rasakan sendiri deh, gitu kali ya. Ya, ini garis besarnya aja lah kita kasih ya tanda atau belokan atau ya penjelasan sedikit. Oke, di depan ini menghalangi jalan banget ya, tumbuhan pakisnya. Disarankan juga pakai sarung tangan, lebih enak daripada kena duri-duri atau tanaman-tanaman yang tajam. Lebih enak nih pakai sarung tangan dan bawa trekking pole. Nah, kelihatannya pendek ya Gunung Kendang, tapi tetap aja tiap gunung itu punya kesulitan yang berbeda-beda dan punya ciri khas yang beda-beda. Itu jadi jangan meremehkan ya. Tiap naik gunung manapun, walaupun kamu udah naik 100 gunung pun, tetap kalau kalian naik gunung, anggap aja kalian adalah newbie. Walaupun udah pernah ya, karena gunung ini tiap harinya itu berbeda. Ini kita melewati tumbuhan pakis yang panjang. Dan hati-hati, tanahnya itu dia empuk karena akar-akar dari pakis ini ya. Jangan lalu lari-lari atau apapun itu, bisa ngegebus nanti. Nah, ini sudah sampai di tulisan titik camp. Titik camp mungkin terus titik camp pos 2. Pos 2 tuh kalau nggak salah jadiin tempat camp ya, karena memang dia pelataran. Ada tanda. Dan yang di depan masih rapat. Memang di sini nggak bisa terlalu cepat karena pasti nyangkut bajunya atau tangan atau apapun. Disarankan jangan pakai jersey atau bahan-bahan yang gampang nyangkut di baju ya. Soalnya tumbuhan pakis-pakis ini kecil-kecil banget rantingnya. Nah, itu tajam-tajam dan suka nyangkut di baju yang bahannya yang licin-licin gitu deh, jersey atau apapun. Masih menanjak, jalannya nanjak ini. Jadi udah agak lebar dari yang sebelumnya nih jalurnya. Nah, katanya sih udah ada beberapa yang naik juga. Kalau dulu waktu zaman kita kesini, wah jarang banget. Karena memang minimnya petunjuk ya. Tapi pas saat kemarin kita berusaha menandai sama warlock juga yang tahu jalurnya. Alhamdulillah. Yang kesini mungkin insya Allah tidak akan tersesat kalau kaliannya bersih juga, nggak macem-macem, sopan, santun. Udah kelihatan terbuka ya kanan kiri. Oke, ketemu lagi percabangan. Itu kayak jalur ya, padahal bukan itu jurang. Nah, ini ada tulisan puncak. Nah, ini penandaan dari Unpad tulisannya ya, tadi di bawah itu yang udah lama. Ini ke puncak sini, ke kanan. Ini awas, ini jurang bawahnya, hati-hati. Jalannya kecil, aduh. Ini sampingnya banyak pohon yang rimbun. Hati-hati. Allahu Akbar. Hati.
Nih tumbuhannya kayak gini, pakis-pakis begini, pakis-pakisan ya. Tuh. Jadi dia kalau bawa ransel atau yang gede-gede ini agak lumayan. Tuh, cantik ya. Di sana kelihatan lah ketutupan pohon. Kita ke arah sini. Treknya menanjak terus, cuma karena banyak tumbuhan, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Lihat punggungan yang sebelah sana. Jadi kita kayak naikin punggungan juga ini. Tuh, punggungan miring. Mungkin anak muda yang suka lari-lari juga agak-agak sulit, soalnya medannya seperti ini. Tapi inilah tantangannya ya. Aduh. Masya Allah, view-nya cantik. Kalau udah sampai daerah sini pakis-pakisan itu memang sudah nggak ada percabangan, jadi dia satu jalur aja gitu. Dan jalannya cenderung menanjak, tapi tanda tetap ada ya. Ada kemarin, ada yang tanda sebelumnya, ada yang tanda yang kami tandain kemarin. Jalannya lumayan menanjak nih, lumayan menanjak jalannya. Nah, kita lewat pinggiran gini, sebelah sananya jurang, jadi jalannya itu kecil. Tadi juga ada, hati-hati harus melipir pegangan aja di pohon-pohon yang sebelah kiri, biar nggak terlalu cenderung ke kanan ya. Terlihat punggungannya, Masya Allah, cantik banget. Kejauhan kelihatan kepandaian punggungannya. Sama kita juga sedang menaiki punggungan ini. Duduk. Jalannya menanjak tuh. Nanjak lagi ke atas. Nanjak lagi. Oke. Ini ada yang agak lebar ya, pelataran agak lebar. Tapi bukan pos 2. Bukan tempat camp juga. Spot istirahat. Ini di depan masih rapat, ada tanda. Dari tulisan area camp menuju area camp itu memang lumayan jauh ke tempat area campnya, karena tahun lalu kami kesini juga begitu. Dikira memang deket ya, ternyata masih jauh lagi. Rimbun sekali. Cuma kalau yang bawa ransel kesini agak susah pergerakannya, karena terhalang oleh kayak gini-gini tumbuhan-tumbuhan pakis ini. Kalau yang di bawah malah yang ranting-ranting begitu. Untuk menjadi perhatian dan kewaspadaan teman-teman yang mau kesini, treknya begini, harus pakai yang gimana ranselnya. Kalau mau bawa ransel, pakaiannya harus yang gimana, bisa difikirkan dulu ya.
rapat. Nah ini menuju area camp atau pos 2 ini treknya rapat. Udah nyangkut. Ketemu pohon besar ya tuh di belakang. Terus kita jalan ke atas lagi, nanjak. Udah kayak mau ke puncak ya, padahal belum. Treknya mirip kayak ke puncak. Udah lawang banget dan begini dia. Pohon-pohonnya pendek. Padahal belum sampai puncak. Nih, baru ke pos 2 dulu. Nih, jalannya kecil dan menanjak. Nah, ini jalannya udah datar nih. Tadi kan nanjak terus ya. Ini jalannya udah datar. Ini di depan ya camp nih kayaknya. Semoga ya. Oke, betul. Alhamdulillah sampai pos 2. Nih, datarannya nggak terlalu besar, cuma lumayan. Kalau untuk camp berapa tenda? 3 lah. Alhamdulillah. Ini pos 2-nya. Dan bisa disebut area camp. Karena memang di Kendang ini nggak ada area camp lain. Nggak ada pelataran begini ya, jarang gitu. Jalurnya memang serapet itu, tahu sendiri ya tadi. Nah ini kalau mau ke puncak sana tinggal lurus. Dulu rapet banget ini, sekarang udah nggak terlalu rapet ya. Nih, ini tinggal ke sana kalau mau turun. Nih, alhamdulillah pos 2 area camp Gunung Kendang. Ini dia, masya Allah. Nih kalau yang mau camp di sini. Nah, adapun alasan kami tidak sampai ke puncak ya. Kami hanya sampai ke pos 2 karena kami memetakan kembali penandaan-penandaan, karena yang rawan nyasar itu dari start awal sampai ke pos 2. Karena dari pos 2 sampai ke puncak itu relatif hanya satu jalur ya. Ya, hanya satu jalur. Jadi nggak usah bingung. Nah, yang kita tandai ini kemarin gimana? Ternyata ada beberapa tanda yang memang roboh, jadi kita benerin lagi, kita benerin buat teman-teman yang naik supaya nggak sampai nyasar gitu ya. Gitu. Kapanpun kalian tonton tayangan ini, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam rimba, salam lestari.